slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fabio Di Giannantonio siap melesat di MotoGP 2024 bersama VR46 Racing Team. Pembalap asal Italia, Fabio Di Giannantonio, tampaknya sudah siap untuk memulai MotoGP 2024. Seperti diketahui, Fabio Di Giannantonio saat ini resmi bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Kehadiran Fabio Di Giannantonio menggantikan Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda Team. Nasib Fabio Di Giannantonio sendiri untuk tampil di MotoGP 2024 hampir belum bisa dipastikan sebelumnya. Mengingat tidak banyak jatah slot yang tersedia di MotoGP 2024. Apalagi Fabio Di Giannantonio hanya finish P8 di MotoGP Jepang sebelumnya. Namun berkat penampilan apik Fabio Di Giannantonio di sirkuit Mandalika, di mana Fabio Di Giannantonio berhasil merebut posisi 6 saat di Sprint. Kemudian Fabio Di Giannantonio juga berhasil meraih P4 di balapan minggu sebagai tim independen. Apalagi Fabio Di Giannantonio pernah mengalahkan Francisco Bagnaia ketika tampil di sirkuit Lusail, Qatar. Fabio Di Giannantonio sendiri saat ini tidak bisa diremehkan pembalap lain jelang MotoGP 2024. Apalagi Fabio Di Giannantonio merupakan pembalap dengan perolehan poin tertinggi di belakang Bagnaia dan Jorge Martin dari Jepang hingga Valencia. Bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio merasa sangat cocok dengan tunggangannya saat ini. Tahun lalu ketika saya naik podium, saya mengobrol dengan Pecco tentang motornya dan dia berkata tentang motor 2023, saya harus sedikit mengubah gaya berkendara, karena gaya berkendara saya akan sedikit lebih buruk untuk motor ini. Tapi sebenarnya itu hanya meningkatkan poin bagus saya. Jadi, saya membalap seperti tahun lalu dan motornya memungkinkan saya untuk mendorong lebih keras dan lebih cepat, dan saya punya lebih banyak feeling dari motornya. Jadi sejujurnya, semuanya lebih baik dari sisi saya, tutur Fabio Di Giannantonio di situs MotoGP. Kondisi tersebut membuat Fabio Di Giannantonio saat ini dalam kondisi ideal jelang MotoGP 2024. Mengingat jadwal pertama MotoGP 2024 akan digelar di Qatar, di mana sirkuit Lusail memiliki kenangan manis bagi Fabio Di Giannantonio. Diperkirakan Fabio Di Giannantonio akan mampu mencuri sorot lampu Francisco Bagnaia kali ini. Di Gia yakin bisa bersaing di podium pada MotoGP 2024. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio optimistis menyambut Grand Prix MotoGP 2024. Dirinya bahkan yakin bisa memberikan perlawanan di posisi 3 besar pada musim ini. Tetapi Anda juga harus realistis, sepertinya pembalap pabrikan memiliki lebih banyak peluang menang saat ini. Mereka tampak dalam kondisi prima, terutama Pecco, kata pembalap berkebangsaan Italia tersebut. Tapi saya pikir kami berada dalam posisi yang baik untuk memperebutkan tempat podium. Saya pasti akan mencobanya dalam 2 minggu, kata dia, seperti dikutip Tempo dari Speedweek hari ini, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Keyakinan tersebut dia ucapkan setelah tampil cukup positif di tes MotoGP Qatar 2024 pada 19 sampai tanggal 20 Februari. Pada hari pertama, dirinya berada di peringkat kelima dengan catatan waktu 1 menit 52,467 detik. Lalu pada hari kedua, pembalap yang akrab disapa Di Gia tersebut turun ke peringkat 8 lewat raihan waktu 1 menit 51,489 detik. Torehan ini terbilang cukup positif, di mana ia mampu konsisten menempati posisi 10 besar. Itu adalah 2 hari pengujian yang baik. Selasa sedikit lebih sulit daripada Senin, karena saya tidak merasakan perasaan yang sama pada awalnya dan ada sedikit masalah dengan gripnya. Setelah itu kami menemukan keseimbangan yang baik dan meningkat, jelas Di Gia. Saya melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam simulasi sprint. Saya termasuk yang tercepat dan saya pikir kami bisa berada di 5 besar saat ini. Jadi untuk saat ini kami telah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Fabio Di Giannantonio. Di Gia pun termotivasi mengembangkan performanya di balapan sesungguhnya pada Grand Prix MotoGP 2024.
Bukan Marc Marquez. Penunggang GP23 terbaik adalah sang legenda. Ada 4 pebalap yang menunggangi Desmosedici GP23 pada musim ini. Ex-rider kelas 500 cm3 Simon Cravar, menilai Fabio Di Giannantonio paling sip menungganginya. GP23 menjadi senjata bagi Alex Marquez dan Marc Marquez di Gresini Racing, serta Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi yang memperkuat VR46. GP23 sendiri merupakan motor juara, yang ditunggangi Francisco Bagnaia dan Jorge Martin, 2 pebalap teratas musim lalu. Pada tes pramusim di Sepang, Alex Marquez menjadi penunggang GP23 terbaik setelah finish keempat di hari terakhir di atas Marc Marquez 6 dan Di Giannantonio 8. Sedangkan pada tes Qatar, Marc Marquez menjadi penunggang tercepat GP23 di hari terakhir setelah menempati peringkat 4, di atas Di Giannantonio 8 dan adiknya 13. Sementara itu Bezzecchi kesulitan usai finish di peringkat 17 dan 10 di Sepang dan Losail. Marc Marquez sendiri mengakui dirinya akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Desmosedici. Apalagi, juara dunia 8 kali itu sebelumnya menghabiskan 11 musim dengan menunggangi motor Honda. Fabio Di Giannantonio memang bukan pebalap GP23 tercepat di dalam 2 tes resmi pramusim itu. Meski demikian, Cravar punya beberapa alasan mengapa pebalap Italia itu justru akan paling bersinar dibanding rival-rivalnya tersebut. Saya harus mengatakan Di Gia, cetus Cravar dilansir Crash. Baik di Sepang maupun di sini, dia paling cepat klik, dan sejauh ini menjadi yang paling nyaman. Dia sudah menemukan setelan yang nyaman dan membuat putaran waktu yang bagus yang tercepat. Jadi dia mungkin pebalap yang paling impresif karena dia melakukannya paling cepat. Namun, memang mereka semua itu kencang, sebut mantan pebalap asal Selandia Baru ini. Honda terpuruk di tes Qatar, Luca Marini ungkap masalahnya. Ternyata ini jadi biang keroknya. Tim Repsol Honda terpuruk di tes MotoGP 2024 Qatar yang digelar di sirkuit Losail, pada 19-20 Februari. Luca Marini hanya mampu menempati urutan ke-20, sementara Joan Mir ada di urutan ke-19. Masing-masing dari mereka berjarak 1,7 detik dan 1,5 detik dari Francisco Bagnaia yang menjadi pebalap tercepat di tes pramusim tersebut. Marini pun mengungkapkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Honda. Kata Marini, motor Honda RC213V masih memiliki masalah di ban belakang, yakni cengkeraman ban belakang ke aspal masih dirasa kurang menggigit. Sepertinya jarak kita masih jauh, tapi feeling di motor hari ini sudah membaik, jadi di satu sisi saya puas, ungkap Marini dikutip dari Crash. Tapi, yang pasti gapnya sangat besar, apalagi kita mau pasang ban baru, ban soft, kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Saat ini kami benar-benar memulai dari ketertinggalan, kami perlu bersabar sampai saatnya tiba, sambung dia. Lanjut Marini menjelaskan, saat ini Honda RC213V masih cukup payah saat diajak masuk tikungan, saat berada di tengah-tengah tikungan, dan saat keluar dari tikungan. Di momen tersebutlah pebalap-pebalap Honda kehilangan banyak waktu. Yang pasti ada kekurangan pada beberapa hal lain pada motornya. Tapi untuk saat ini, cengkeramannya tidak memungkinkan kami untuk menjadi cepat dan kuat, terutama dengan ban belakang yang lunak, juga dengan kecepatan pada ban bekas, ujarnya. Tidak hanya saat keluar tikungan tapi juga saat memasuki tikungan, karena hari ini saya sedikit mengikuti semua motor lain dan saya bisa melihat di mana mereka lebih kuat dari kami, tukas adik Valentino Rossi itu.